Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Andi Sulajar Hamzah. Saya akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan tentang komunikasi. Baik, yang pertama itu, apa itu komunikasi? Baik, komunikasi adalah cara individu atau kelompok berinteraksi menyampaikan ide, pemikiran, dan perasaan kepada orang lain melalui lisan, tulisan atau gestur atau media juga. Itu melibatkan pengiriman pesan atau menerima pesan. Baik, itu dari apa itu komunikasi yang pertama. Dan yang kedua itu mengapa komunikasi penting? Mengapa komunikasi penting? Karena memungkinkan individu atau kelompok untuk saling memahami, berbagi informasi, mengatasi konflik, membangun hubungan yang baik, dan mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan komunikasi antara atlet dan pelatih? Yang pertama itu pemahaman tujuan. Komunikasi baik membantu atlet untuk memahami tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, umpan balik. Memberikan umpan balik kepada atlet gitu dapat mengembangkan atlet. Yang ketiga, motivasi. Dengan motivasi yang positif, atlet dapat mencapai potensi yang maksimal. Yang keempat itu pengembangan strategi. Dengan membantu dan merancang strategi yang sesuai dengan individu atlet di suatu pertandingan. Yang kelima, kemitraan. Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun kemitraan atlet dan pelatih yang merupakan dasar keberhasilan dalam olahraga. Dan yang keempat itu ialah sebutkan faktor yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Faktor yang itu pertama, kurangnya waktu. Pelatih atlet yang memiliki jadwal yang padat sehingga susah menemukan waktu yang tepat. Yang kedua, ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan latihan itu tidak ada strategi jelas bagi atlet, menyebabkan kebingungan dan kurangnya motivasi. Yang ketiga, ketidakcocokan gaya komunikasi. Yang keempat, kurangnya umpan balik ke atlet. Dan soal yang kelima yaitu jelaskan sebuah contoh kasus yang pernah Anda alami yang terkait dengan masalah komunikasi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Baik, pengalaman saya itu pertama, inisiasi pembicaraan. Yang pertama itu inisiasi pembicaraan. Atlet dapat mengambil inisiatif untuk mengajak bicara dengan pelatihnya secara terbuka. Yang kedua, komunikasi terbuka. Atlet dan pelatih perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang kebutuhannya. Yang ketiga, penjadwalan waktu. Dan yang keempat, pengembangan rencana. Sehingga pengembangan rencana. Yang kelima itu tentunya evaluasi. Dengan komunikasi yang baik, atlet dan pelatih itu dapat mencapai tujuan bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.